Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Ayo Media Indonesia, untuk kali ini kita akan membuatkan sebuah tutorial tentang mengantisipasi kendala dalam ujian utama UMPTKIN. Jadi seperti yang sudah kita ketahui jadwal dari pelaksanaan ujian UMPTKIN, yaitu pelaksanaannya ujian UMPTKIN itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2020. Jadi kita harus mengantisipasi kendala-kendala dalam pelaksanaan ujian utama UMPTKIN yang akan segera berlangsung, yang dimulai dari hari Senin besok ya. Jadi di video kali ini kita akan memaparkan ada sekitar 6 tahapan, yaitu untuk mengantisipasi kendala-kendala kita dalam ujian utama UMPTKIN nantinya. Yang pertama, kita akan memahami jadwal secara up to date ya. Dan yang kedua, nanti kita akan memastikan aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi yang terbaru. Yang ketiga, kita mempersiapkan koneksi internet cadangan. Yang keempat, mempersiapkan perangkat cadangan. Yang kelima, tata cara mengantisipasi permasalahan saat ujian. Dan yang keenam, permasalahan yang sering terjadi dan cara mengatasinya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke yang pertama, yaitu mengantisipasi kendala dalam ujian utama UMPTKIN, yaitu dalam memahami jadwal secara up to date ya, memahami jadwal secara up to date. Jadi ini ada website UMPTKIN. Jadi untuk mengetahui jadwal up to date-nya, kita bisa ceknya di website resminya. Di sini diterangkan bahwasanya cek jadwal ujian ya. Jadi untuk memastikan jadwal kita itu di hari apa dan di jam berapa, itu kita harus melakukan cek jadwal ya. Di sini kita tinggal klik cek jadwal. Kita tinggal masukkan nomor SIP seumpamanya. Di sini kita sampel aja nomor SIP. Maka nanti kalau kita sudah masuk ke nomor SIP, akan muncul jadwal seperti ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini adalah jadwal terbaru, yaitu dari up to date yang hari ini kita lihat tanggal 2 Agustus 2020, karena besoknya adalah hari pelaksanaan ujian utama. Jadi kita wajib mengecek kembali jadwal up to date kita ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan sehingga tidak harus melakukan cetak kartu, karena di sini diinformasikan oleh panitia peserta wajib mengikuti tahapan-tahapan di atas. Jika jadwal yang tertera di atas tidak sesuai dengan jadwal yang ada di kartu tes ujian Anda yang sudah kita cetak, maka panitia menginformasikan silakan login kembali untuk mengecek atau mencetak kartu tes atau ujian Anda. Jadi pastikan sebelum pelaksanaan tanggal 3 besok kita sudah memastikan jadwal up to date kita, hari apa kita mendapatkan ujian utama dan di jam berapa. Jadi seperti itu dia informasinya. Yang berikutnya, kita harus memastikan aplikasi yang digunakan adalah up to date. Maka aplikasi yang kita gunakan itulah ada aplikasi yang up to date. Jadi aplikasi versi yang lama itu adalah 110 ya, dan yang terbaru itu yang diupdate oleh panitia UMPTKIN. Aplikasi terbarunya yang bisa di-download itu per tanggal 27 Juli 2020, yaitu versi baru yang 220. Nanti bisa dicek perbedaan dari aplikasi itu. Perbedaannya yaitu terletak pada bagian bawah ya. Nah, ini dia. Jadi aplikasi yang lama itu adalah SSE UMPTKIN versi 2.10. Ini adalah versi yang lama, yang diupdate di sebelum tanggal 27 Juli 2020. Tapi setelah tanggal 27 Juli 2020, kita wajib menginstal aplikasi yang baru, yaitu menjadi aplikasi, kalau tadi yang lama versi 2.10, versi baru itu menjadi versi 2.20. Jadi wajib, instruksinya adalah wajib, karena di sini memang diterangkan oleh panitia bahwasannya di sini kita wajib mengunduh aplikasi SSE terbaru mulai tanggal 27 Juli 2020.
Di sini diinformasikan harus mengunduh aplikasi terbaru versi 2.20 ya, karena untuk memperbaharui versi yang sebelumnya yaitu versi 1.10. Yang berikutnya, kita juga harus melakukan clear history atau CAC ya, melakukan clear history atau CAC perangkat HP Android kita, dan kita juga harus melakukan clear history pada perangkat komputer kita, dan ini juga wajib harus dilakukan karena memang instruksi dari panitia setiap peserta itu harus melakukan clear history ya pada tata cara penginstalan aplikasi UMPTKIN. Di situ diterangkan bahwasanya setiap siswa itu wajib melakukan clear history atau penghapusan CAC pada perangkat Android kita atau pada perangkat laptop atau komputer yang akan kita gunakan untuk ujian. Karena itu akan menghapus data-data login sebelumnya ya. Nanti jika tidak kita hapus, pasti nanti pada saat pelaksanaan utamanya kita akan mengalami beberapa kendala. Nanti kendala-kendala apa yang akan muncul pada saat clear history-nya itu tidak kita hapus. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang mempersiapkan koneksi internet cadangan ya. Jadi, pada saat kita menggunakan paket data di HP utama kita untuk ujian, kita juga harus menyiapkan paket koneksi internet cadangan. Jika nanti suatu saat paket kita pada HP utama bermasalah, kita bisa menggunakan paket cadangan dengan hotspot dari perangkat lain ya. Itu dia. Dan yang berikutnya, kita juga harus menyiapkan cadangan koneksi internet yaitu WiFi IndiHome atau jasa lainnya. Jadi, jika paket data kita bermasalah, kita bisa menggunakan WiFi. Ya, pastikan pada saat kita memilih lokasi, di situ juga tersedia sinyal WiFi yang bisa kita akses. Dan kita juga bisa mempersiapkan paket data tambahan ya. Antisipasi jika nanti terjadi kehabisan paket data, kita tidak kebingungan lagi untuk bisa mengakses kartu paket yang bisa kita gunakan. Jadi pastikan karena ini adalah ujian utama yang waktunya juga ditentukan oleh panitia, jadi kita tidak harus menunggu waktu beberapa menit atau bahkan menunggu waktu beberapa jam hanya untuk mendapatkan paket data terbaru. Jadi ini sedikit usulan tentang mempersiapkan koneksi internet. Pastikan koneksi internet menggunakan paket data di HP utama. Jika terjadi masalah, pastikan kita bisa mengakses cadangan koneksi internet dengan menggunakan hotspot pada HP lain yang tidak kita gunakan untuk ujian. Dan yang ketiga, kita juga mengantisipasi di lokasi pada saat kita ujian itu, kita bisa mengakses WiFi-nya, WiFi IndiHome atau jasa WiFi lainnya. Dan yang berikutnya itu mempersiapkan paket data tambahan, kartu paket data jika suatu saat pada saat pelaksanaan ujian, tiba-tiba paket data di HP utama kita itu habis, sehingga kita bisa melakukan isi ulang dengan cepat. Yang keempat, mempersiapkan perangkat cadangan. Pada saat kita menggunakan ujian UMPTKIN menggunakan laptop kita atau menggunakan HP kita, dan ternyata di laptop kita atau di HP kita ini terjadi masalah, maka kita bisa menggunakan HP cadangan. Dengan catatan, perangkat utama yang sudah diuji coba itu, HP atau laptop kita atau komputer kita itu, kita juga menyiapkan perangkat yang sama, HP atau komputer itu yang sudah terinstal aplikasinya. Sehingga jika nanti terjadi permasalahan, kita hanya tinggal minta reset akun ke panitia melalui Sapa UMPTKIN atau menghubungi helpdesk atau cek helpdesk, maka secara otomatis akun kita akan direset dan kita bisa berganti perangkat dengan cepat. Tetapi kalau seumpamanya perangkat cadangan kita tidak siapkan, maka secara otomatis pada saat perangkat utama kita bermasalah, kita akan kehabisan waktu untuk mencari cadangan yang tidak kita siapkan. Jadi mempersiapkan perangkat cadangan pada saat HP utama yang sedang kita pakai ujian itu bermasalah, kita bisa langsung menggunakan HP cadangan atau komputer cadangan atau laptop cadangan dengan cepat, yaitu sudah yang terinstal aplikasi UMPTKIN. Yang kelima,
tata cara mengatasi permasalahan saat ujian. Untuk bisa mengatasi permasalahan, kita harus mendaftar akun SAPA UMPTKIN dan memiliki akun SAPA UMPTKIN. Nah, ini dia pendaftaran SAPA UMPTKIN bantuan permasalahan ujian. Tata caranya ada di video sebelumnya, tinggal lihat di video sebelumnya di YouTube-nya Ayo Media Indonesia. Dan pada saat kita sudah memiliki akun di SAPA UMPTKIN, kita juga harus melengkapi profil atau data pribadi kita secara lengkap, baru kita bisa mengajukan tiket bantuan. Dan kita juga harus paham betul bagaimana tata cara melaporkan permasalahannya. Yang berikutnya, kalau kita sudah memiliki akun SAPA UMPTKIN, kita sudah tahu tata cara melaporkan permasalahan kita, setidaknya kita juga harus memiliki grup diskusi UMPTKIN untuk men-share permasalahan jika terjadi permasalahan, sehingga kita bisa langsung mendapatkan bantuan jawaban-jawaban atas permasalahan yang kita hadapin. Ini seperti yang kita contohkan tadi. Jadi di sini banyak permasalahan-permasalahan. Di sini kita punya grup UMPTKIN ya, ada sekitar 40 grup, dan di sini adalah zona untuk mengatasi masalah-masalah jika terjadi permasalahan. Karena mungkin masalah yang kita hadapin yang kita belum tahu jawabannya, mungkin teman-teman kita yang pernah mengalami masalah seperti itu dan tahu cara mengatasi dari permasalahan yang kita hadapin. Jadi salah satu persiapan yang harus kita siapkan adalah kita wajib memiliki grup diskusi UMPTKIN untuk men-share permasalahan jika kita rasa balasan dari panitia SAPA UMPTKIN atau helpdesk, atau kita coba hubungi helpdesk tidak ada respon cepat, kita berharap bisa mendapat respon dari teman-teman kita yang pernah mengalami masalah yang sama. Dan yang keempat, tata cara mengatasi permasalahan saat ujian, ya, kita mau tidak mau harus punya rekan yang memang dia pemahaman tentang UMPTKIN-nya itu lebih baik ya. Bisa itu kakak kelas, bisa itu dewan guru kita, guru bimbingan konseling kita, atau teman-teman kita yang memang dalam pemahaman keteknologian, permasalahan-permasalahan komputer, permasalahan-permasalahan HP, dia bisa tahu. Atau bisa juga nanti chat ke kita, insya Allah akan kita bantu dari timnya Ayo Media Indonesia. Nanti bisa di chat di nomor kita yaitu 085276785073. Nanti permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapin pada saat pelaksanaan ujian utama itu bisa share ke kita SS-nya. Nanti akan coba kita bantu. Oke, yang keenam yaitu permasalahan yang sering terjadi dan cara mengatasinya. Yang pertama, permasalahan yang sering terjadi itu adalah munculnya pemberitahuan simpan SIP reconfigurate ya. Dia contohnya seperti ini. Permasalahan ini muncul pada saat kita sedang menghidupin awal aplikasi UMPTKIN. Di sini dijelaskan bahwasanya SIP reconfigurate. Di sini adalah aplikasi SIP ini akan menyimpan semua data-data pada saat kita membuka data di awal ya. Apakah kita ingin menyimpannya atau tidak? Di sini kita sarankan kita mengklik no ya. Jadi jika nanti pada saat pelaksanaan ujian utama muncul permasalahan seperti ini, maka kita mengatasinya dengan cara mengklik no. Dan yang kedua, aplikasi belum diupdate. Jadi masalahnya seperti ini muncul dia. Browser ujian tidak valid. Ini berarti aplikasi yang terdapat di perangkat ujian kita, ini aplikasinya belum terupdate, sehingga browser pada ujian yang ada di perangkat kita ini tidak valid ya, karena tidak sesuai dengan aplikasi yang baru, sehingga dia tidak valid ya. Jadi ke depan pada saat ujian utama jika menemukan masalah seperti ini permasalahannya adalah aplikasi yang terinstal di HP atau di komputer kita itu belum up to date, yang terbaru yaitu downloadan di tanggal 27 Juli 2020. Yang ketiga, permasalahan yang muncul itu error 404. Tampilannya seperti ini dia. Di sini dijelaskan, ups, di sini tidak ada apa-apa. Jika Anda tersesat, silahkan klik di sini untuk kembali. Jadi ini sebetulnya tidak ada masalah ya. Mungkin karena koneksi yang super padat pada aplikasi servernya panitia,
membuat error 404. Cara mengatasinya adalah dengan menekan tombol refresh yang ada di sudut kanan atas, atau kalau kita menggunakan perangkat laptop atau komputer itu berada di sudut kanan bawah ya. Silakan lakukan refresh supaya perangkat kita terkoneksi kembali ke perangkatnya atau ke servernya panitia pusat UMPTKIN. Jadi jika muncul error 404, itu cara mengatasinya adalah dengan melakukan refresh, karena di sini memang tidak terkoneksi antara perangkat ujian kita dengan server pusat UMPTKIN ya, terjadi kendala sehingga kita harus refresh seolah nanti akan kembali terkoneksi dengan server pusat. Dan yang keempat yaitu kode registrasi dan tanggal lahir tidak ditemukan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kode registrasi dan tanggal lahir Anda tidak ditemukan. Ini permasalahan sebetulnya terjadi kesalahan pada nomor ujian atau tanggal lahir yang ada di data kita. Untuk mengatasi seperti ini, silahkan login kembali ke akun UMPTKIN dan lihat data-data kita, ya, yaitu data nomor ujian kita dan data tanggal lahir kita. Kalau data nomor ujian kita dan tanggal lahir kita itu sama yang ada di website UMPTKIN di akun kita, itu insya Allah akan masuk. Ya, jadi usul sebelum melakukan ujian utama, pastikan menyocokkan kembali nomor ujian kita dan tanggal lahir kita yang ada di kartu yang sudah kita print dengan data yang ada di websitenya UMPTKIN. Jika terjadi perbedaan, silahkan cetak ulang. Sama seperti jadwal tadi ya. Jika kita cek jadwal terbaru kita di websitenya UMPTKIN, ternyata terjadi perbedaan dengan kartu yang sudah kita print, maka kita wajib melakukan print ulang kartu kita. Yang berikutnya, permasalahan yang terjadi, yaitu yang kelima adalah akun sudah masuk dari perangkat lain. Akun ini sudah masuk dari perangkat lain. Dan kita di sini dipersilahkan untuk menghubungi moderator, baik itu melalui helpdesk, WA, telepon, maupun melalui sapa UMPTKIN. Karena memang kita pernah masuk di perangkat ini dan tiba-tiba karena terjadi masalah kita keluar dan kita coba masuk lagi, itu data login kita masih tersimpan di server, sehingga server mengatakan akun ini sudah masuk di perangkat lain. Jadi sudah pernah masuk, sehingga pada saat kita keluar tiba-tiba kita coba login ulang, maka di sini akan diterangkan akun sudah masuk dari perangkat lain. Cara mengatasi masalah seperti ini adalah dengan cara meminta reset kepada panitia UMPTKIN dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan yang paling disarankan oleh panitia itu adalah dengan menghubungi atau membuat tiket bantuan di sapa UMPTKIN melalui WA panitia UMPTKIN atau melalui telepon langsung panitia UMPTKIN. Jadi ini ada 3 tahap untuk meminta reset akun akibat akun kita sudah masuk di perangkat lain. Jadi tidak perlu bingung jika permasalahan ini yang muncul, karena memang biasanya permasalahan ini banyak yang sering terjadi. Maka antisipasinya adalah kita harus meminta reset di website sapa UMPTKIN, atau kita juga bisa coba menghubungi panitia melalui WhatsApp atau menghubungi panitia melalui telepon langsung. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu tidak terhubung ke server. Box kuning di situ mengatakan tidak terhubung ke server. Sistem tidak mendapatkan koneksi ke server. Untuk sementara sistem akan berhenti dan akan otomatis melanjutkan ketika mendapatkan koneksi ke server kembali. Tidak perlu khawatir, waktu dan jawaban Anda sebelumnya ini sudah kami simpan ke server. Jadi pada saat kita melakukan ujian dan muncul dialog seperti ini kita jangan khawatir, terus saja kita melakukan proses ujian. Bisa juga dengan melakukan refresh. Intinya ini terjadi permasalahan koneksi dari perangkat kita dengan server pusat. Tapi dengan catatan, semua yang sudah kita lakukan, jawaban-jawaban kita lakukan itu sudah tersimpan di server pusat. Kita tinggal melakukan kegiatan lanjutan, menjawab soal-soal yang belum kita jawab, dan kita bisa juga melakukan refresh untuk mengkoneksikan kembali permasalahan akibat tidak terhubung ke server. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada saat
sedang melakukan ujian. Dan ingat, ini adalah ujian utama, jadi waktu 1 menit pun, 2 menit pun itu sangat berharga ya, karena memang ini bukan uji coba. Jadi pada saat kita gagal di ujian utama itu, secara otomatis kita bisa gagal untuk bisa mendapatkan nilai terbaik kita. Jadi usul dari kita, dari tim Ayo Media Indonesia, pahamin video ini tentang mengantisipasi kendala dalam ujian utama UMPTKN, agar nanti jika kita pada saat pelaksanaan utamanya, kita bisa cepat mengatasin. Kalau muncul masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau muncul masalah seperti ini, kita harus menghubungin siapa? Itu kita harus betul-betul paham ya. Mudah-mudahan jika kita paham dengan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, kita tahu tata cara untuk mengatasinya, maka secara otomatis kemungkinan peluang kita untuk sukses dalam pelaksanaan ujian utama UMPTKN ini akan sukses. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada masalah, silahkan chat di komentar di video ini, atau bisa chat kita di 0852 7678 5073. Nanti akan kita masukkan ke dalam grup kita, sehingga kita bisa diskusi dalam grup itu, dan juga bisa membantu pada saat pelaksanaan ujian utama untuk meminta jawaban cepat dari teman-teman yang mengalami masalah yang sama dan sudah teratasi oleh teman-teman tersebut, atau juga kita bisa sedikit memberikan solusi-solusi jika terjadi masalah yang kita hadapin pada saat ujian utama. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.